Dulu kita tidak pernah berpikir mungkin ya, bahwa aktivitas ekonomi itu akan menghasilkan carbon footprint gitu. Kita juga menemukan sebagian kecil ilmuwan, geologis bahkan, yang skeptis dengan argumen ini dan mengatakan bahwa sebenarnya perubahan iklim ini adalah bagian dari siklus bumi yang memang pada masanya akan mengalami perubahan iklim atau global warming gitu ya. Salah satu indikasi kenaikan temperatur bumi itu kan karena peternakan daging sapi itu betul. ya. Dan kita harus aware misalnya apakah daging sapi yang kita konsumsi ini ada dalam rantai deforestasi atau carbon footprint gitu. Hal-hal sekecil itu karena zaman sekarang sudah banyak label atau merek dagang yang itu menyertakan sertifikasi atau standarisasi internasional terkait dengan eco-friendly product. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalir Talk Show, Ngobrol ala IR. Kali ini bersama saya Hangga Fatana sebagai host dan kita kedatangan narasumber, dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Ibu Masitoh Nur Rohmah. Assalamualaikum Bu Masitoh. Waalaikumsalam Pak Hangga. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Hangga gimana? Alhamdulillah sehat Bu Masitoh dan hari ini kita akan mendiskusikan isu yang sangat populer ya, terkait dengan perubahan iklim. Dan ini menjadi salah satu keahlian dan juga minat riset yang didalami oleh Bu Masitoh khususnya terkait dengan politik lingkungan di dalam tatanan global. Bu Masitoh, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagi sebagian orang, termasuk salah satunya Perdana Menteri Australia pada tahun 2008 mengatakan bahwa perubahan iklim dinilai sebagai the greatest moral, economic, and social challenges of our time. Tanggapan Bu Masitoh seperti apa? Baik, terima kasih Pak Hangga atas pertanyaannya dan kesempatannya tentunya. Dengan senang hati. Jadi begini, pernyataan itu kalau menurut saya benar adanya gitu. Karena kalau kita tracing back gitu mengenai root cause dari climate change atau perubahan iklim, itu diawali dari fase industrialisasi. Yang tentunya itu kaitannya sangat erat dengan perekonomian ya. Jadi di sini memang apa ya? Dulu kita tidak pernah berpikir mungkin ya bahwa aktivitas ekonomi itu akan menghasilkan carbon footprint gitu kalau sekarang bahasa kerennya ya, menghasilkan karbon dioksida dan itu akan memerangkap suhu yang masuk ke bumi sehingga suhu bumi meningkat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, mengakibatkan perubahan iklim itu tadi, esnya mencair dan permukaan air laut naik, terus cuaca ekstrim dan seterusnya. Jadi memang perubahan iklim ini bisa dilihat dari root cause itu, kegiatan ekonomi, revolusi industri, demikian. Dan juga ini jadi moral challenges gitu, atau mungkin tanggung jawab moral gitu juga ya. Karena gini, kita ketika melakukan aktivitas ekonomi itu apakah kita memperhatikan atau aware dengan keadaan dunia kita, keadaan orang-orang yang rentan gitu. Tentu saja ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, maka yang akan diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal gitu Pak Hangga. Dan tidak semua orang ini akan mendapatkan manfaat ekonomi gitu. Jadi kalau dari masalah di pemerataan juga ya? Iya benar-benar. Jadi mungkin di satu sisi ada 1% orang yang paling banyak meraup keuntungan dari sistem perekonomian global, dia happy dengan perekonomian yang seperti ini gitu. Tapi gimana sih? Gimana dengan orang yang ada di Vanuatu, Tuvalu gitu? Di Kepulauan Pasifik itu pada tenggelam pulaunya. Di Jepang, di Indonesia bahkan ada beberapa pulau yang tenggelam Pak Hangga. Jadi itu jadi moral challenges and also moral responsibilities of everyone in this world gitu. Gitu Pak Hangga. Dan mungkin yang akan menanggung beban ini semua tidak hanya kita tapi melainkan generasi setelah kita ya. Benar. Jadi memang kalau bisa saya katakan ya, sebenarnya dari segala proses yang terjadi di dunia ini, katakanlah kalau dari segi ekonomi, yang mendapatkan keuntungan paling besar itu adalah orang-orang pada top 1% itu tadi 1%, gitu. Tapi bagaimana dengan 99% yang lain gitu?
Apakah mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi ini, sistem global ini, ataukah mereka justru yang merasakan dampak negatifnya gitu? Itu yang perlu kita pikirkan. Oke. Dan itu persoalan pelik dan tidak hanya melibatkan aktor negara tentunya. Betul sekali. Oke, tapi di sisi lain Bu Masito, kalau kita melihat memang secara mainstream kita sudah mengidentifikasi bahwa perubahan iklim ini akibat ulah manusia, gitu kan? Bahkan dari perspektif agama juga demikian, gitu ya. Tetapi kita juga menemukan sebagian kecil ilmuwan, geologis bahkan, yang skeptis dengan argumen ini dan mengatakan bahwa sebenarnya perubahan iklim ini adalah bagian dari siklus bumi yang memang pada masanya akan mengalami perubahan iklim atau global warming gitu. Jadi iklim menjadi semakin hangat gitu. Pendapat Bu Masito terkait dengan counter argumen ini? Oke, menarik ya. Tapi memang ada sebagian orang yang berpendapat bahwa perubahan iklim itu hanyalah sebuah siklus gitu, Pak Hangga dan Sobat Ngalir semuanya. Tapi ketika kita melihat sebuah permasalahan, kita perlu semacam mengambil jarak gitu, sehingga sudut pandang kita lebih luas. Dalam arti bahwa masalahnya itu bisa saja tidak semudah hanya mengenai siklus gitu, atau katakanlah perubahan iklim, pemanasan global ini terjadi secara natural gitu. Tapi ada faktor lain yang bisa mendorong terjadinya dan akselerasi dari kenaikan temperatur bumi dengan aktivitas manusia gitu. Ini secara saintifik memang sudah terbukti bahwa aktivitas ekonomi, industrialisasi, revolusi industri itu memang menaikkan temperatur atau suhu bumi gitu. Sejak tahun 1800-an itu kenaikan suhu bumi per dekade itu sekitar 0,07 derajat Celcius. Dan aktivitas kita ini dari tahun ke tahun itu dari abad ke abad kan meningkat terus nih. Eksponensial ya? Iya, dan di tahun 1980-an itu kenaikannya sudah mencapai 0,18 derajat Celcius per dekade gitu. Per dekade? Iya, jadi udah 2 kali lipat lebih daripada periode sebelumnya gitu. Itu mungkin juga jadi indikasi kenapa sekian banyak es mulai mencair dan seterusnya. Betul sekali. Dan yang bukan terkadang kalau Sobat Ngalir baca berita atau kehidupan, lihat National Geographic deh. Di situ kan pasti banyak menunjukkan bagaimana alam itu bekerja gitu. Misalnya di kutub utara itu esnya mencair, beruang-beruang kutub itu bermigrasi, dan celakanya migrasinya itu bukan ke tempat yang lebih baik karena memang sudah nggak ada gitu Pak Hangga. Jadi mereka mau kemana gitu, habitatnya itu rusak. Kehilangan habitat mereka. Betul. Menarik Bu Masito, karena mungkin juga Sobat Ngalir ingin tahu lebih lanjut ya. Diskusi tentang perubahan iklim ini kan bukan setahun 2 tahun belakangan ya. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, boleh jadi ini sejak terkait dengan adanya konsep sustainable development dan seterusnya gitu ya. Tapi ada juga argumen yang mengatakan bahwa terlepas dari upaya yang boleh jadi ada yang mengatakan ini terkoordinir secara multilateral, ada yang juga mengatakan terorkestrasi karena ada di level bilateral, regional, multilateral secara bersamaan, multi-track begitu. Ada klaim yang menduga bahwa jalur atau institusi multilateral nggak efektif nih, sampai hari ini belum ada buktinya, atau boleh dikatakan sebagai macan kertas gitu. Setuju atau tidak Bu Masito dengan argumen ini? Saya sangat setuju Pak Hangga. Oh ya? Iya benar. Jadi kalau dalam tata kelola global gitu ya Pak Hangga, ada salah satu rezim internasional yang menjadi patokan gitu ya kalau untuk masalah climate change gitu, misalnya Paris Agreement gitu. Karakteristiknya itu beda dengan organisasi internasional yang punya mekanisme enforcement. Dalam arti bahwa kalau organisasi internasional itu bisa memaksa negara untuk patuh dan juga memberikan sanksi kalau tidak patuh terhadap aturan yang disepakati gitu. Mekanismenya jelas ya? Iya jelas. Tapi ini menjadi salah satu kalau yang pro dengan rezim internasional bilang bahwa ini adalah peluang sebenarnya supaya negara bisa berinovasi, beradaptasi dengan cara mereka sendiri. Tapi kalau dari segi efektivitas mungkin itu menjadi sebuah kelemahan, dalam arti bahwa
kita menyerahkan mekanisme adaptasi, mitigasi dan sebagainya kepada masing-masing negara, dan kalau tidak memenuhi target misal pereduksian emisi karbon sekian persen di tahun ini, tidak ada sanksi. Demikian Pak Hangga. Tapi terlepas dari hal itu, menurut saya ini masih sangat lebih baik daripada tidak ada apapun gitu. Ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah harapan dan juga fondasi yang perlu kita bangun lebih kuat dan lebih mapan gitu Pak Hangga. Oke. Dan ini menarik kalau kita masuk ke pertanyaan berikutnya Sobat Ngalir ya. Institusi multilateral, peran negara menjadi sangat dominan. Ada pertanyaan lebih lanjut Bu Masito, bagaimana dengan peran aktor non-negara dan juga gerakan sosial terhadap perubahan iklim ini? Baik, jadi kalau kita membicarakan tentang perubahan iklim jangan diasumsikan bahwa ini hanyalah masalah yang menjadi tanggung jawab atau masalah yang hanya menyentuh level negara atau level elitis gitu. Semua orang merasakan, tapi tidak semua orang peduli gitu. Betul. Jadi terkadang kita nggak peduli atau mungkin kita nggak tahu sehingga kita merasa tidak bertanggung jawab atau tidak bisa berkontribusi untuk mencari solusinya atau mengatasi masalah ini gitu. Kalau dari civil society atau mungkin gerakan sosial itu sudah banyak yang mempromosikan dan berupaya untuk menekan negara-negara secara umum atau institusi global untuk mulai berfokus pada masalah climate change gitu, didampingi dengan masalah ekonomi gitu. Dalam arti bahwa negara itu masih berfokus pada masalah GDP misalnya, pertumbuhan ekonomi misalnya, unemployment misalnya gitu. Pengangguran ya. Iya benar. Tapi masalah bagaimana kita mereduksi atau melakukan transformasi dari energi non terbarukan, bahan bakar fosil ke yang baru terbarukan itu belum menjadi tren gitu. Walaupun mungkin secara global misalnya penggunaan batu bara itu sudah menurun gitu. Negara-negara maju yang sudah sustain dan juga mapan teknologinya, perekonomiannya, mereka sudah mulai beralih gitu ke energi baru terbarukan gitu. Dan di sini civil society, gerakan lingkungan itu berupaya terus mendorong negara untuk melakukan mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa sih kok ini yang didorong negara? Karena pada dasarnya kita masih dalam sebuah sistem atau order yang negara itu memiliki otoritas dan kekuasaan yang paling besar Pak Hangga dalam mengambil keputusan, dalam memobilisasi sumber daya dan seterusnya, sehingga negara ini harusnya punya moral responsibility yang besar pula gitu. Dan ketika hal ini tidak terjadi, maka civil society tugasnya adalah memonitoring, terus mengingatkan, memberi masukan dan seterusnya. Bukan berarti yang dilakukan itu hanya cukup seperti itu gitu. Civil society banyak kok yang menginisiasi misalnya penggunaan solar panel gitu. Bahkan ada kalau tidak salah saya pernah lihat di BBC itu ada sekelompok ibu-ibu di hutan di Aceh. Beliau itu jadi semacam penjaga hutan Pak Hangga. Oh iya? Iya, untuk menjaga adanya pembalakan liar. Pembalakan liar, deforestasi itu kan salah satu hal yang mengindikasikan climate change itu juga bisa terjadi akselerasi gitu. Dan itu salah satu bentuk kontribusi komunitas atau civil society. Dan kalau misalnya kita sebagai individu, kita sangat bisa berkontribusi. Misalnya kita menjadi aware terhadap carbon footprint kita gitu. Dalam hal apa sih? Dalam hal bagaimana kita mengonsumsi sesuatu biasanya. Apakah kita ketika membeli produk misalkan makanan, katakanlah daging gitu ya, pasti suka banget ini ngegrill gitu atau shabu gitu. Saya yakin teman-teman Sobat Ngalir tuh kayak gitu. Terus salah satu indikasi kenaikan temperatur bumi itu kan karena peternakan daging sapi gitu ya. Dan kita harus aware misalnya apakah daging sapi yang kita konsumsi ini ada dalam rantai deforestasi atau carbon footprint gitu. Hal-hal sekecil itu karena zaman sekarang sudah banyak label atau merek dagang
yang itu menyertakan sertifikasi atau standarisasi internasional terkait dengan eco-friendly product gitu Pak Hangga. Jadi itu merupakan mungkin awal atau titik terkecil hal yang bisa kita lakukan untuk membantu atau berkontribusi mengatasi hal ini Pak Hangga. Oke, menarik Bu Masito. Tadi dari hulu ke hilir nampaknya sudah dijawab oleh Bu Masito, tapi salah satu poin penting yang kita tangkap nih Sobat Ngalir ya, bahwa peran negara tidak bisa diabaikan. Betul. Karena sumber daya untuk memobilisasi dan juga mungkin daya paksa ya, yang berbeda dengan aktor non negara, artinya negara tetap punya daya paksa. Nah kalau boleh kita merujuk ke situ sedikit Bu Masito, apakah kemudian dalam tatanan dunia yang saat ini kita hidup di mana ada negara dengan pendapatan ekonomi maju, berkembang, dan juga masih dalam proses untuk bisa tumbuh gitu ya. Apakah ketimpangan pembangunan ini berkontribusi terhadap kompleksitas untuk menguraikan upaya mitigasi dampak perubahan iklim? Iya, pertanyaannya menarik sekali. Ini merupakan salah satu hal atau permasalahan yang perlu kita petakan dan itu memang benar menambah kompleksitas gitu. Karena ibaratnya seperti ini, kita menjadi manusia itu yang pertama itu kita harus memenuhi kebutuhan primer gitu. Hari ini kita harus makan apa gitu. Setelah itu kita bisa memikirkan kebutuhan pakaian, sekunder tersier dan seterusnya terus mungkin luxury goods gitu, gaya hidup dan seterusnya. Negara-negara dengan pendapatan menengah atau mungkin lower income countries gitu, itu mereka masih berkonsentrasi bagaimana cara dalam tanda kutip memberi makan warganya gitu. Jadi konsentrasi mereka masih ada di hal itu gitu. Sementara negara dengan pendapatan tinggi itu mereka sudah berkonsentrasi pada transisi energi gitu misalnya. Peralihan moda transportasi mengenai bahan bakar fosil ke energi terbarukan gitu misalnya. Atau PLTU batu bara ke PLT tenaga uap gitu misalnya. Uap itu batu bara. Tenaga angin atau air atau nuklir mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan peluang untuk berkolaborasi antara dua jenis negara ini. Dan salah satu payung globalnya ya melalui Paris Agreement ini, tapi ya dengan itu masing-masing aktor ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dalam Paris Agreement itu memang dianjurkan melakukan itu seperti itu. Gitu. Negara atau aktor silakan berinovasi, berkolaborasi dan seterusnya. Jadi boleh jadi juga kalau kita melihat sebenarnya satu sisi mungkin meningkatkan kompleksitas gitu, sisi lain ini jadi titik awal kolaborasi ya. Karena ketimpangan pembangunan itu menarik sekali Bu Masito ya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, ada satu pertanyaan terakhir yang tadi sebenarnya sempat diulik oleh Bu Masito terkait dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai individu. Salah satu pesan yang sering kita dengar terkait dengan bagaimana kita menghadapi perubahan iklim ini adalah think globally, act locally gitu. Tadi disampaikan Bu Masito bahwa kita bisa mulai dengan diri sendiri, melacak kembali carbon footprint kita seperti apa. Ada tips lain selain itu Bu Masito? Jadi gini, kita berusaha untuk aware gitu ya terhadap carbon footprint kita atau mengedukasi diri kita sendiri gitu. Kemudian kalau menurut saya selain itu kita harus keep an update with the issues gitu. Kita follow akun misalnya yang promote atau kasih tips and tricks cara-cara kita mereduksi carbon footprint atau hidup berkelanjutan gitu. Banyak banget di Instagram itu, misalnya Stay Nation, terus mungkin akun-akun yang LSM yang promo tentang climate change, adaptasi dan seterusnya. Dan juga menurut saya penting untuk mengajak teman-teman, orang-orang terdekat kita mengenai adanya situasi yang genting ini gitu. Karena seperti yang kita bicarakan tadi, kadang itu kita tidak berkontribusi karena either kita nggak peduli atau kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus cari tahu gitu. Itu moral responsibilities-nya. Dan kalau kalau boleh saya cerita Pak Hangga, di kelas politik lingkungan dalam hubungan internasional, kita itu melakukan
sebuah workshop gitu untuk membuat reusable bag atau semacam apa ya, tote bag gitu ya. Kita berupaya untuk mereduksi carbon footprint kita gitu. Menarik ya. Karena di sini sebenarnya carbon footprint itu kan ada yang direct dan indirect gitu ya. Direct itu mungkin dari PLTU, dari transportasi dan seterusnya aktivitas ekonomi. Kalau indirect itu mungkin dari proses produksi barang itu menghasilkan carbon footprint gitu. Misalnya kalau tadi contoh kantong plastik itu pasti ada carbon footprintnya dan juga mencemari lingkungan kalau cuma dipakai sekali kan. Betul. Nah di sini kita berupaya supaya hal sekecil apapun itu pasti punya makna gitu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah edukasi ya. Edukasi dari diri sendiri, baru kemudian kita meluas ke lingkungan sekitar kita, dan setelah itu sampai terus kita akan lama-lama mengubah dunia untuk bisa lebih sensitif, lebih aware menghadapi perubahan iklim yang ini dampaknya tidak hanya di generasi kita, Bu Masito ya. Betul. Tapi boleh jadi ke anak cucu kita nanti. Betul. Karena ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya yang kita nikmati sekarang itu sumber daya alam atau sumber daya apapun bukan warisan, tetapi titipan dari generasi mendatang kepada generasi kita. Terima kasih Bu Masito, menarik sekali diskusi kita, dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan Sobat Ngalir ini menjadi salah satu diskusi yang membuat teman-teman berpikir semakin dalam tentang apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa HI, UI, dan mahasiswa pada umumnya terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah kenyataan, bukan lagi perdebatan. Masalah penyebabnya boleh jadi kita berbeda pandangan, tapi ini sedang terjadi. Dan dampaknya akan kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan itu tadi Ibu Masito mengatakan bahwa kita mulai dengan edukasi dari diri sendiri. Terima kasih Bu Masito. Dengan senang hati Pak Hangga. Mudah-mudahan ini mampu memberikan kita semangat untuk terus berpacu ya dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Mulai dari diri sendiri. Kami akhiri, terima kasih banyak atas perhatian Sobat Ngalir semuanya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe di channel Department of International Relations UI. Dan kita akhiri Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR pada episode kali ini. Saya Hangga Fatana sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.